Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rohimadi Pratomo. Saya dari kelompok 4, kelas R6D. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang batasan kata dan bentuk kata, hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal, hubungan antar makna kata, jaringan makna, dan homonim. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang batasan kata dan kata. Kata merupakan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Ini menurut KBBI edisi kelima. Kata menurut para ahli, yang pertama adalah satuan bebas yang paling terkecil, atau dengan kata lain, setiap satuan bebas merupakan kata. Nah, ini menurut Kus Hartanti. Selain itu, definisi kata yang umum sebagai satuan makna atau gagasan tidak membantu karena kesamaran konsep. Ini menurut Muib Badulu dan Herman. Kata menurut para ahli yang terakhir, kata merupakan bentuk yang ke dalam mempunyai susunan fonologi yang stabil dan tidak berubah, dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas dalam kalimat. Ini menurut Khair dalam bukunya Linguistik Umum. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang batasan kata. Batasan kata dibagi menjadi 5. Yang pertama ada jeda, yang kedua ada keutuhan, yang ketiga ada bentuk bebas minimal, yang keempat ada batas fonetis, yang kelima ada satuan semantis. Nah, batasan kata. Yang pertama yaitu jeda, menurut sumbernya Linguistik Umum, karya Abdul Khair. Dan yang kedua keutuhan. Jeda, pada saat seorang membicara, ia disuruh untuk mengulang kalimat yang diberikan secara pelan-pelan, diperbolehkan untuk beristirahat, dan sambil mengambil jeda. Sang pembicara maka akan cenderung memasukkan jeda pada batas-batas kata. Akan tetapi, metode ini tidaklah sempurna. Sang pembicara bisa dengan mudah memilah kata-kata yang terdiri dari banyak suku kata. Selanjutnya, dalam bagian keutuhan, seorang pengguna disuruh untuk mengucapkan sebuah kalimat secara selaras dan keras, lalu disuruh untuk mengucapkannya kembali dan ditambah beberapa kata. Dalam batasan kata, yang ketiga ada bentuk bebas minimal, yang keempat ada batas fonetis. Nah, dalam bentuk bebas minimal, konsep ini pertama kali diusulkan oleh Leonard Bloomfield. Kata-kata adalah leksem, jadi satuan terkecil yang bisa berdiri sendiri. Dalam batas fonetis, beberapa bahasa memiliki aturan pelafalan yang khusus, yang membuatnya mudah ditinjau di mana batas kata yang sejatinya. Misalnya, dalam bahasa yang secara teratur menjatuhkan tekanan pada suku kata terakhir, maka batas kata mungkin jatuh setelah masing-masing suku kata yang diberi tekanan. Yang terakhir, dalam batasan kata yaitu ada satuan semantis. Dalam satuan semantis, metode ini memilah-milah kalimat ke dalam satuan kesatuan semantik yang paling kecil. Akan tetapi, bahasa yang sering dimuat kata yang memiliki nilai semantik yang kecil atau dan sering memainkan peran yang lebih gramatikal, atau kesatuan-kesatuan semantik yang adalah kata majemuk. Nah, selanjutnya kita memasuki bentuk kata. Nah,
Dalam bentuk kata, yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata turunan. Kata dasar adalah kata yang tidak berimbuhan atau belum diberi awalan, akhiran, sisipan, dan penggabungan awalan-akhiran. Sebagai contoh, makan, minum, baca, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada kata turunan, sebuah kata yang terbentuk dari proses afiksasi, reduplikasi, dan penggabungan. Seperti contoh, kata catatan. Nah, kata catatan ini berawal dari kata catat yang diberikan akhiran. Lalu ada kata berlari. Kata berlari yang berasal dari kata lari yang diberi awalan ber di depan. Bentuk kata yang ketiga yaitu kata majemuk dan kata ulang. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu pengertian atau kata dasar pada akhirnya memiliki makna baru. Seperti contoh, kacamata. Kacamata ini tidak mungkin dipisah karena memiliki arti kacamata sebagai alat bantu mata. Yang kedua, kereta api. Ketiga, matahari. Yang keempat, angkat kaki. Kata ulang merupakan kata yang mengalami proses pengulangan baik dalam bentuk seluruh kata maupun sebagian kata. Kata ulang merupakan pengulangan dasar. Pengulangan tersebut dapat memiliki atau menciptakan arti yang baru. Seperti contoh, buku-buku yang memiliki arti buku yang lebih dari satu. Anak-anak. Nah, yang kedua, kita akan memasuki tentang hubungan antar makna leksikal dan antar makna denotatif. Nah, menurut buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia, makna leksikal adalah jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk bersifat konkret dan denotatif, atau mempunyai makna yang sebenarnya atau tidak ambigu. Makna leksikal adalah makna kata yang berdasarkan yang sebenarnya. Oleh karena itu, makna leksikal bisa kita lihat di dalam sebuah kamus. Apa yang ada di dalam kamus itulah makna leksikal dari sebuah kata. Makna denotatif. Makna denotatif menurut buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia karya Abdul Khair tahun 2018, makna denotatif ialah makna yang paling dekat dengan bendanya atau makna konseptual atau kata yang mengandung arti sebenarnya. Makna denotatif disebut juga makna yang sebenarnya, lugas, dan menunjuk langsung pada acuan yang dimaksud. Selanjutnya ada hubungan antar makna leksikal dan antar makna denotatif. Berdasarkan definisi masing-masing makna, bahwa antar makna leksikal dan makna denotatif itu sama. Jadi, keduanya memiliki arti, makna yang sebenarnya, makna yang didasarkan pada kamus. Yang membedakan hanya keduanya adalah konteks pemakaiannya. Makna denotasi akan dianggap denotasi apabila konteks pemakaiannya sesuai. Ini menurut buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia karya Abdul Khair tahun 2018. Selanjutnya yang ketiga, hubungan makna antar kata. Hubungan makna antar kata menurut para ahli, yaitu semantik adalah kajian tentang makna kata. Menurut Kranz tahun 2000 halaman ketiga menyebutkan makna leksikal sebagai makna dari kata itu sendiri. Sementara menurut Pateda tahun 2001 halaman 74 mengatakan semantik leksikal sebagian kajian semantik yang lebih memusatkan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Ini menurut sumbernya
dalam jurnal Semantik Leksikal, Semantik Kalimat, Makna, dan Konteks Bahasa Aceh Besar, karya Pramunianti, tahun 2008. Hubungan makna antar kata, relasi leksikal, Pateda. Menurut Pateda, tahun 2001, halaman 200, mengutarakan bahwa relasi makna leksikal hanya meliputi 5 tipe, yaitu sinonimi, antonimi, hiponimi, homonimi, dan polisemi. Sedangkan, menurut Alan, tahun 1986, halaman 174, membatasi pembagiannya dengan dasar pada sinonimi, hiponimi, antonimi. Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pada relasi semantis leksikal terdapat beberapa tipe relasi makna antara lain sinonimi, hiponimi, homonimi, polisemi, meronimi, koleksi anggota, dan porsi massal. Hubungan makna antar kata, kesimpulannya adalah, jadi dapat dikatakan bahwa pembentukan makna kata berhubungan dengan benda atau objek di dalam alam semesta yang berkonsepsi sebagai hubungan antar kata dengan objek atau benda. Selanjutnya, penjelasan makna kata dapat dihubungkan dengan kata lain yang terdapat pada sistem bahasa. Oleh karena itu, penganalisisan setiap makna kata senantiasa mengacu pada tahapan segi semantik leksikal dan seterusnya. Akan dibagi dari sisi kedua hubungan ini. Hubungan makna antar kata, tujuan deskripsi tradisional tentang semantik leksikal atau makna antar kata ialah mempresentasikan makna setiap kata. Yang kedua, menunjukkan bagian makna kata dalam bahasa. Yang keempat, jaringan makna. Jaringan makna menurut Ciri Carrera pada tahun 2004, halaman 61, sejumlah makna mungkin memiliki hubungan tetap pada simpulan dalam sejumlah tipe hubungan tetap, sehingga dapat dikatakan hubungan antar makna kata itu merupakan jaringan, bukan sekadar daftar kata seperti dalam kamus yang disusun sekadar berdasarkan kemiripan fonologis. Dan terakhir ada homonim. Homonim atau homonimi adalah kata homonim yang berasal dari Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan hono yang berartinya sama. Secara semantik, menurut Verhart tahun 1978, memberi definisi homonimi sebagai ungkapan kata frase atau kalimat yang bentuknya sama dan ungkapan lain atau juga berupa kata frase atau kalimat tetap maknanya tidak sama. Homonim merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya, akan tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Ini menurut KBBI edisi kelima. Proses terjadinya homonimi. Faktor terjadinya homonim dalam bahasa Indonesia meliputi adanya proses afiksasi, masuknya kosakata baru dalam bahasa Indonesia, proses penyingkatan, proses pengakroniman, perbedaan asal bahasa, gejala perubahan fonem. Sebagai contoh, di sini saya memiliki kata beruang. Bentuk kata beruang yang merupakan bentuk kata homonim yang berbentuk karena proses morfologi. Pertama, dia memiliki 3 arti
yaitu bisa kata beruang sebagai hewan, bisa juga kata beruang yang berarti kita memiliki uang, atau kata itu berasal dari proses pengimbuhan di awal kalimat, yaitu disisipkan kata ber. Selanjutnya, beruang itu bisa berarti ruang, yang memiliki ruangan, karena proses perimbuhan di awal kalimat yaitu beruang. Selanjutnya ada kata bisa. Nah, kata bisa ini dalam bahasa Melayu berarti racun ular. Akan tetapi, kata bisa dalam bahasa Jawa dapat berarti dapat atau yakin bisa. Ya, ada kata apel. Kata apel yang berarti buah. Kata apel juga bisa menunjukkan yang berarti upacara atau apel. Terima kasih presentasi saya. Semoga ilmunya bermanfaat.